Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Faiz Fadila dengan NIM 0904062480. Saya di sini akan menjelaskan apa sih itu input dan output, DMA, serta apa itu USB dan Type-C, di mana ini adalah bentuk pemenuhan tugas dari mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer di kelas H6B3. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu ada 3. Yang pertama, memahami konsep dasar sistem I/O pada komputer, lalu menjelaskan prinsip kerja Direct Memory Access atau DMA. Ketiga, yaitu mengenal dan menjelaskan teknologi USB dan Type-C. Apa sih itu input? Input adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk mengubah data dari bentuk yang dapat dikenali manusia menjadi sinyal digital yang dapat dimengerti oleh komputer. Berikut adalah contoh dari output. Yang pertama ada mouse. Mouse digunakan untuk menggerakkan pointer di layar dan memilih menu yang ingin dipilih oleh pengguna. Selanjutnya ada mikrofon, yaitu perangkat yang digunakan untuk memasukkan suara yang kemudian dapat diolah oleh komputer. Ketiga ada scanner, yaitu perangkat untuk mengubah dokumen fisik seperti gambar, tulisan menjadi bentuk digital. Selanjutnya ada keyboard, yaitu perangkat yang digunakan untuk memasukkan teks, angka maupun perintah ke dalam sistem komputer. Lalu apa sih itu output? Output adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data agar dapat dipahami oleh pengguna. Berikut adalah contoh perangkat dari output. Pertama ada monitor, yaitu perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil dalam bentuk visual seperti teks, gambar, atau video. Kedua ada printer, yaitu perangkat yang digunakan untuk mencetak dokumen digital ke dalam bentuk fisik di atas kertas. Ketiga ada proyektor, yaitu perangkat yang digunakan untuk menampilkan tampilan layar komputer ke permukaan yang lebih besar. Dan yang keempat ada speaker, yaitu perangkat yang digunakan untuk mengeluarkan suara atau musik dari hasil pemrosesan audio. Selanjutnya, apa sih Direct Memory Access atau DMA? Direct Memory Access atau DMA adalah suatu mekanisme pada sistem komputer yang memungkinkan perangkat input atau output melakukan transfer data secara langsung dari memori utama tanpa harus melalui CPU untuk setiap langkah prosesnya. Dengan adanya DMA, komputer dapat melakukan transfer data lebih cepat dan efisien karena CPU tidak lagi menjadi pengatur utama selama proses pemindahan data berlangsung. Cara kerjanya sederhana, yaitu mekanisme kerja DMA dimulai ketika perangkat I/O seperti disk drive atau kartu jaringan ingin mentransfer data ke memori. Perangkat tersebut akan mengirimkan permintaan ke DMA controller, yaitu komponen yang bertugas mengatur jalur transfer data. Setelah mendapatkan izin, DMA controller akan langsung memindahkan data antara perangkat I/O dan memori tanpa intervensi CPU. Setelah proses transfer data selesai, DMA akan mengirim sinyal interrupt kepada CPU untuk memberitahu bahwa transfer data sudah berhasil dilakukan. Keuntungan penggunaan DMA yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi sistem karena CPU tidak perlu menangani seluruh proses transfer data. Dengan adanya DMA, proses transfer data dapat dilakukan secara langsung oleh pengendali DMA tanpa campur tangan CPU dalam setiap langkahnya. CPU hanya berperan pada tahap awal untuk memberikan instruksi kepada DMA controller dan pada tahap akhir. Kedua, mempercepat kinerja komputer terutama ketika menangani data dalam jumlah besar. Dengan adanya DMA, data
yang berpindah langsung dari perangkat I/O ke memori utama tanpa melalui CPU, sehingga jumlah siklus CPU yang digunakan berkurang drastis. Dengan demikian, transfer data berlangsung lebih cepat dan tidak menghambat aktivitas sistem lainnya. Ketiga, yaitu mengurangi beban kerja CPU, sehingga CPU dapat fokus menjalankan tugas-tugas lain secara paralel. Dengan adanya DMA, CPU cukup memberikan instruksi awal, kemudian DMA controller akan mengatur seluruh proses transfer data hingga selesai. Setelah selesai, DMA akan memberi sinyal ke CPU untuk memberitahu bahwa proses transfer data sudah beres. Lalu, apa sih USB dan Type-C itu? USB atau Universal Serial Bus adalah standar koneksi yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat eksternal ke komputer, seperti keyboard, mouse, printer, flash disk, kamera, dan smartphone. USB menjadi populer karena mampu menggabungkan fungsi transfer data dan suplai daya listrik dalam satu kabel yang mudah digunakan. Kelebihan utama USB adalah sifatnya yang universal, artinya hampir semua perangkat modern dapat menggunakan port USB. Selain itu, USB juga mendukung fitur plug and play yang memungkinkan perangkat langsung digunakan tanpa harus melakukan instalasi atau konfigurasi manual yang rumit. Selanjutnya ada USB tipe Type-C. USB tipe Type-C itu merupakan bentuk konektor USB generasi terbaru yang dirancang untuk menggantikan tipe konektor sebelumnya seperti USB-A dan USB-B. Kelebihan utama Type-C terletak pada desain konektor yang simetris dan dapat dibolak-balik, sehingga pengguna tidak perlu khawatir tentang arah colokan saat menghubungkan kabel. USB Type-C juga mendukung transfer data berkecepatan sangat tinggi hingga 40 Gbps dan mampu menyalurkan daya hingga 100 watt, sehingga dapat digunakan untuk mengisi daya laptop, smartphone, bahkan monitor. Alasan USB dan Type-C itu menjadi sangat populer. Yang pertama, kompatibilitasnya tinggi. USB dan Type-C dapat digunakan di berbagai perangkat seperti komputer, laptop, smartphone, dan bahkan di kamera. Kedua, mendukung fungsi ganda. Satu kabel itu dapat digunakan untuk mentransfer data sekaligus mengisi daya perangkat. Ketiga, kecepatan transfernya yang tinggi, cocok untuk kebutuhan modern seperti video 4K dan penyimpanan data yang besar. 4. Mendukung teknologi pengisian cepat atau power delivery, yaitu memungkinkan pengisian data lebih cepat dan efisien. Terakhir, efisiensi port. Satu port USB dapat menggantikan banyak jenis konektor lain seperti HDMI, audio, dan daya. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.